Halo Kak ini, gimana kabarnya malam ini Kak? Halo Syairin, kabar baik. Apa kabar nih tim pintarnya dan juga teman-teman semua? Baik Kak. Nah, mungkin Kakak bisa kenalan dulu nih sama partisipan kita yang udah menyentuh 1.000 orang nih Kak. Halo, selamat malam teman-teman semua. Salam kenal, aku Aini. Saat ini jadi Community Management di Mama's Choice Indonesia. Semoga hari ini kita dalam keadaan baik dan sehat ya, supaya makin semangat nih diskusinya. Karena udah excited banget ya, kayaknya Kak Syairin, teman-teman di kolom chat juga di Q&A ini. Betul banget Kak. Oke, mungkin kita bisa langsung masuk aja ya Kak ke pembahasan kita hari ini. Jadi waktu dan tempat dipersilahkan Kak. Oke, terima kasih. Halo teman-teman semua, apa kabarnya nih malam ini? Udah ramai banget kayaknya di kolom komentar nih ya, udah pada semangat semuanya. Jadi seperti yang tadi udah disampaikan Kak Sherin, kali ini aku akan membawakan materi tentang kenapa sih public speaking itu penting gitu. Mungkin teman-teman di sini ada yang udah pernah kenal public speaking sebelumnya atau pernah latihan, bahkan ada yang ikut webinar juga. Nah, kali ini kita akan bahas lebih lanjut kenapa public speaking itu penting, dan nanti juga bisa ngasih tips-tips untuk teman-teman semua, supaya lebih lancar nih public speaking-nya. Boleh next, Kak Sherin? Oke, public speaking itu penting karena public speaking adalah kemampuan komunikasi dasar. Kenapa aku bilang komunikasi dasar? Karena ketika kita pertama kali belajar tentang public speaking, kita tuh juga mengenali diri kita, kemampuan kita, dan juga secara nggak langsung kita tuh bisa lebih tahu sama karakter orang yang akan menjadi lawan bicara kita, atau di sini audiens ya. Jadi pastikan ketika kita bertemu orang-orang itu akan beragam karakteristiknya. Nah, itu kenapa penting, makanya kita harus tahu dulu kemampuan diri kita, kemudian kita juga bisa jadi tahu nih karakteristik orang lain yang akan mengobrol sama kita seperti apa. Ketika kita udah kenal sama diri kita sendiri, kemampuan kita, terus juga kita bisa lebih kenal sama audiens kita, dengan itu kita tuh bisa menyampaikan ide dan opini yang kita miliki. Jadi kadang mungkin teman-teman nggak pede gitu ya ketika harus ngobrol di depan umum, di halayak ramai yang banyak orangnya, itu sebenarnya bisa jadi karena teman-teman belum mengenali diri teman-teman kalian sendiri gitu ya. Ketika teman-teman mau ngomong, aku bingung harus ngomong apa gitu. Tapi ketika kita udah mulai belajar public speaking, kita juga akan bisa lebih gampang untuk menyampaikan ide dan opini tersebut gitu. Ketika kita udah tahu nih, kita mau nyampein apa, opini apa yang bisa kita berikan ketika ngobrol dengan orang lain, di situ juga secara nggak langsung kita akan belajar untuk ngobrol, untuk berbicara dengan lebih efektif dan lebih menarik. Jadi poin yang paling penting di sini dalam komunikasi dasar gitu ya, apalagi yang akan berguna di sekolah, di kuliah, atau mungkin di tempat kerja nanti adalah gimana kita tuh bisa efektif dalam menyampaikan pesan ketika kita mau presentasi tugas, ketika kita berhadapan sama klien atau atasan, kita bisa nyambung nih ngobrolnya, bisa enak. Nah, itu adalah salah satu aspek komunikasi dasar yang ada di public speaking. Ini juga kenapa penting, karena public speaking itu berkontribusi besar sama proses pembelajaran dan tahap karir kita. Jadi ketika hubungannya apakah gitu kan, kenapa berkontribusi besar? Karena ada di poin kedua tadi, ketika kita udah belajar public speaking, kita bisa menyampaikan ide sama opini kita. Jadi orang akan melihat juga, oh orang ini bisa dengan lebih lancar ya menyampaikan pendapatnya dia, memberikan pemaparan tentang hal-hal yang saya pengen tahu nih. Jadi orang juga akan menumbuhkan rasa kepercayaannya sama kita. Mungkin ini akan berfungsi sama teman-teman yang bekerja di service gitu ya, pelayanan, di bidang pelayanan. Ini akan kepake banget. Jadi semoga materi kita kali ini akan bermanfaat nih buat teman-teman semua. Nanti boleh kirimkan pertanyaannya di kolom Q&A ya. Boleh next, Kak Sherin? Nah, mungkin untuk teman-teman yang belum pernah belajar soal public speaking, yang belum ada dasar tentang komunikasi,
aku ingin memperkenalkan di sini ada model komunikasi dasar, ini dari Harold Laswell. Udah lama banget sih ya teori modelnya ini, tapi aku rasa ini akan efektif untuk kita pelajari di awal. Ada 5W namanya. 5W di sini ada who, says what, in which channel, to whom, with what effect. Nah, mungkin buat yang belum familiar sama bahasa Inggris atau modelnya di sini, aku akan jelasin satu persatu apa nih yang dimaksud 5W ini. Yang pertama itu ada who, atau siapa. Siapanya di sini adalah kita nih, orang yang akan memberikan pesan. Jadi kita sebagai siswa, mahasiswa, atau misalnya petugas pelayanan gitu ya, di situ kita adalah orang yang memberikan pesan. Nah, pesannya tuh apa gitu kan? Itu juga bergantung sama siapanya kita ini. Misalnya dalam kesempatan kali ini, aku Aini, aku di sini sebagai pemateri, dan pesan yang aku bawakan adalah materi tentang public speaking. Jadi itu cukup jelas gitu ya. Ketika nanti teman-teman presentasi misalnya di sekolah atau ketika mau di tempat kerja gitu, maka itu juga harus clear tuh. Teman-teman juga harus tahu posisi teman-teman sebagai apa dan pesan apa yang akan dibawakan. Nah, yang ketiga ada which channel. Jadi ini tuh bisa saluran atau medium yang teman-teman gunakan gitu. Channel di sini ada yang tetap langsung gitu ya, kayak misalnya kalau kita presentasi di kelas, terus mungkin juga ketemu sama klien atau ketemu sama pelanggan gitu. Nah, contohnya kalau dari kegiatan aku kali ini public speaking, channel atau mediumnya itu adalah webinar Zoom. Nah, aku di sini menyampaikan pesan lewat webinar Zoom nih ke teman-teman. Jadi itu juga harus jelas kan ya. Kita pakai media apa, apakah langsung atau misalnya lewat Zoom, lewat WhatsApp call dan sebagainya. Yang keempat ada to whom atau tujuannya tuh ke siapa sih sebenarnya. Itu juga harus jelas. Kita harus bisa memposisikan diri kita sendiri maupun orang lain nih. Jadi tadi ketika kita mau menyampaikan pesan itu, pesannya ke siapa ya? Apakah ke dosen, apakah ke teman-teman sekelas, atau mungkin ke pelanggan gitu ya, yang teman-teman layani, itu juga berpengaruh gitu. Dan yang paling penting adalah efek apa nih yang mau teman-teman berikan. Ketika kita lagi ngobrolin komunikasi, pasti dong kita mau ada feedback nih dari orang yang kita ajak ngobrol. Kalau misalnya lagi presentasi di kelas gitu ya, kita kan pasti pengen, oh teman-teman sekelas tuh paham, oh dosen-dosen tuh paham loh dengan apa yang kita bawakan nih materinya. Atau mungkin ketika teman-teman lagi bekerja gitu ya, lagi melayani pelanggan, teman-teman pasti mau dong persuasi pelanggannya untuk bisa beli barang lebih banyak atau mengikuti penawaran yang ada di tempat teman-teman kerja gitu kan ya. Itu faktor yang paling penting nih menurut aku. Jadi harus jelas dulu runut ya, kita siapa, kita mau kasih pesan apa, lewat medium apa gitu kan, atau secara langsung, ke siapa nih kita akan ngobrol itu. Dan juga yang paling penting tadi adalah efek yang mau kita kasih dari komunikasi kita itu. Itu harus jelas semua. Nah, ini kita bisa belajar nih pelan-pelan ya teman-teman. Nanti kalau misalnya teman-teman mau ada pertanyaan tentang satu-satu unsurnya di sini, boleh banget silakan. Boleh kita lanjut dulu Kak Sherin yang ke selanjutnya? Nah, ini juga nih yang penting dalam public speaking. Jadi kalau tadi kan kita ngomongin komunikasi, biasanya orang-orang tuh punya tendensi untuk mikir komunikasi tuh ngomong doang gitu ya. Intinya ya udah, yang penting dia ngomong gitu. Tapi sebenarnya di samping omongannya itu juga ada layar-layarnya nih, ada pengaruh lain juga. Di sini yang aspek penting aku ambil 3. Ada verbal, ada non-verbal, dan juga alat bantu. Verbal di sini adalah ucapannya, omongannya, maka berpengaruh sama intonasi kita ngomong ya, tinggi rendahnya nada kita ngomong, terus juga ada pace atau kecepatan kita ngomong, dan juga artikulasi atau penyebutan kata gitu ya, bahasa yang kita gunakan apakah cukup jelas nih terdengar sama teman-teman gitu. Terus kemudian yang kedua ada pakaian. Ini nih yang paling penting karena tadi aku lihat kayaknya banyak teman-teman yang lagi nyari kerja gitu kan ya, ikut proses interview gitu. Kenapa pakaian ini penting? Karena
lewat pakaian kita tuh bisa menunjukkan siapa diri kita gitu. Ketika kita lagi mau melamar kerja, pasti dong kita harus pakai baju yang rapih, yang sesuai sama petunjuk dari pencari kerja gitu ya. Misalnya harus pakai kemeja putih atau misalnya baju yang sopan. Nggak mungkin kan ya kita datang interview kayak pakai baju kita lagi main atau misalnya malah kita pakai daster gitu kan. Itu nggak mungkin. Jadi itu juga harus diperhatikan nih teman-teman. Selain kita ngomong, cara ngomong kita, cara perilaku kita atau nonverbal itu juga akan jadi penilaian buat orang lain yang ngobrol sama kita. Yang kedua, ada gerak tubuh. Kenapa gerak tubuh itu penting? Karena akan kelihatan nih gerak tubuhnya itu sebenarnya bentuk positif atau bentuk negatif gitu. Ketika kalau teman-teman lihat aku dari tadi gerakin tangan sedikit-sedikit, itu adalah salah satu bentuk public speaking yang gerakan tubuhnya positif. Karena dengan kita misalnya gerakin tangan gitu ya, atau misalnya nanti lagi memberikan presentasi sesuatu, itu juga akan menjadi penarik perhatian gitu buat orang lain. Tetapi gerak tubuh yang negatif, mungkin ketika kita lagi grogi gitu ya, terus tangan kita gemeteran. Terus tangan kita gemeteran, kaki kita gemeteran gitu kan ya. Itu adalah salah satu gerak tubuh yang sifatnya negatif gitu. Nah, yang nggak kalah pentingnya juga adalah ekspresi wajah. Di sini ekspresi wajah harus kita perhatikan banget karena sebenarnya manusia itu kan makhluk visual ya teman-teman. Kita pasti ngelihat nih dari nonverbal ini semuanya aspek visual kan ya. Kita yang nampak dari diri kita, dari pakaiannya, dari gerak tubuh, ekspresi wajah. Makanya penting banget kita juga ketika mau belajar public speaking itu belajar untuk mengatur ekspresi wajah. Jangan sampai orang salah tangkap sama ekspresi wajah kita yang cemberut, yang ngelirik kanan, ngelirik kiri gitu. Padahal nggak maksudnya sombong atau nggak maksudnya galak gitu ya. Kita kan pengen memberikan first impression gitu, kesan pertama yang baik buat orang lain. Maka kita harus latih juga nih kemampuan nonverbalnya. Nah, aspek yang ketiga ini yang kadang orang suka lupa gitu, yang suka ketinggalan ya. Ada alat bantu di sini. Alat bantu yang dimaksud adalah berupa materi penunjang atau penggunaan audiovisual. Jadi ketika misalnya teman-teman lagi jaga kafe gitu ya, terus pas lagi mau nawarin, nggak ada papan menu dan papan harga gitu kan, kita bingung nih gimana ya mau nawarin pelanggannya. Nah itu juga salah satu materi penunjang nih. Apalagi kalau misalnya nanti teman-teman bekerja di bidang yang media atau digital. Nah, ini juga harus belajar tentang penggunaan audiovisual. Kayak gini nih, kita sekarang ada di webinar sama pintarnya, penggunaan audiovisualnya mantep banget kan ya. Ada room webinar, terus juga bisa ngelihat screen yang ada di layar masing-masing gitu. Itu adalah salah satu bentuk penggunaan audiovisual. Nah, kenapa sih sebenarnya penggunaan audiovisual sama materi penunjang ini penting gitu? Ini yang juga ingin aku sampaikan nih ke teman-teman karena mungkin kadang kita berhadapan sama pelanggan atau lawan bicara yang mungkin punya keterbatasan indera, misalnya kurang baik penglihatannya atau pendengarnya gitu ya. Jadi kita bisa banget pakai materi penunjang atau audiovisual itu untuk ngebantu gitu. Boleh next selanjutnya, Kak? Nah, ini dia yang nggak kalah penting dari public speaking dan jadi highlight kita malam ini nih. Mungkin tadi udah ada ya, aku lihat pertanyaan dari teman-teman yang, aduh aku nggak percaya diri, Kak, gitu. Aku kayaknya susah deh ngomong di depan umum. Kenapa sih percaya diri ini penting dalam public speaking? Karena yang tadi aku sampein gitu ya, kita tuh harus tahu dulu diri kita harus kenalin diri kita, dan kita harus percaya sama diri kita kalau kita tuh bisa. Kalau misalnya nggak berdasarkan sama kepercayaan diri ini, kemungkinan teman-teman akan susah mengekspresikan ekspresi wajah yang baik, gerakan tubuh yang baik, atau misalnya obrolannya terbata-bata, jadi agak gagap, gagu gitu ya. Padahal sebenarnya teman-teman bisa gitu, tapi nggak percaya diri kan sayang banget ya. Nah, boleh kita next selanjutnya, Kak? Ini dia yang bisa aku kasih nih, gimana sih cara meningkatkan kepercayaan diri itu.
tadi udah sempat aku sebutin ya, harus percaya diri dan positive thinking nih sama diri kita sendiri. Anggap aja kita tuh yang paling tahu, kita tuh yang paling mampu ketika kita harus berhadapan sama orang lain gitu. Karena orang lain tuh akan percaya sama kita ketika kita juga percaya sama diri kita sendiri terlebih dulu gitu ya. Itu yang perlu diingat-ingat nih teman-teman. Yang kedua, pahami materi yang ingin disampaikan. Materi di sini nggak usah berat-berat gitu ya, nggak kayak materi sekolah, nggak kayak materi kuliah atau tes tertulis lainnya, tapi apa yang ingin teman-teman sampaikan tadi nih pesannya. Misalnya teman-teman ingin menawarkan menu baru gitu ya, atau misalnya ingin menawarkan pelayanan baru gitu kan. Oh, teman-teman harus paham dulu dong, misalnya apa nih keunggulan dari produk ini, apa ya keunggulan dari servis yang akan saya berikan gitu. Di situ maksudnya pemahaman materi. Ketika teman-teman bisa paham materi itu, yakin deh pasti teman-teman akan lebih jago untuk menarik hati pelanggannya, untuk menarik hati dosennya gitu ya, ketika ada penilaian, ketika ingin membuat sales gitu kan, itu bisa banget kepake. Kemudian yang selanjutnya, percaya diri itu akan nampak ketika kita nyaman. Jadi usahakan ketika kita mau ketemu sama orang gitu ya, kita tuh selalu berada dalam posisi yang nyaman, situasi yang nyaman. Misalnya dari cara berpakaian kita gitu ya, mungkin nggak ada robek baju, atau misalnya nggak lagi habis ngos-ngosan lari gitu ya. Kita harus ada dalam posisi yang nyaman. Usahakan gimana posisi yang nyaman itu tergantung teman-teman masing-masing. Misalnya kalau posisinya duduk, duduklah yang nyaman gitu kan, kakinya rapet. Misalnya kalau lagi berdiri, oh berdirinya agak tegap tapi jangan terlalu terlalu kaku gitu. Nah, itu posisikan diri kamu dengan nyaman, maka kamu juga akan kelihatan nih percaya diri ketika kamu nyaman gitu. Yang selanjutnya adalah ini kita mulai ke tahap latihan ya. Jadi kenapa kita harus percaya diri? Karena kita tuh juga harus berlatih untuk ngomong langsung sama orang banyak. Karena namanya aja public speaking gitu kan ya, tujuannya itu untuk khalayak umum gitu, untuk orang yang lebih banyak. Biasakan bicara langsung dengan orang banyak gitu. Misalnya lagi ada acara keluarga, atau misalnya ada kegiatan komunitas, atau misalnya di kampus gitu. Nimbrung aja dulu sedikit-sedikit kan ya, ngobrol-ngobrol santai sebelum tadi nih kita bawain materi yang mau kita sampaikan gitu. Dan ini juga latihan yang menurut aku efektif ketika kita mau lebih lancar untuk public speaking. Kita bisa latihan sambil ngelihat kaca. Jadi misalnya kita mau interview nih, tapi kan kita nggak tahu ya muka kita tampilannya akan gimana, raut wajah kita, gerak tubuh kita gitu. Nah, kita bisa latihan ngelihat kaca. Atau ini udah gampang banget ya, pasti teman-teman yang saat ini gabung, mudah-mudahan device-nya perangkatnya ini udah mendukung gitu. Jadi bisa banget direkam video aja di HP gitu. Teman-teman latihan sambil ngomong ke HP, direkam, terus habis itu nanti teman-teman lihat, kayaknya ini gue gerakannya masih kurang oke deh. Atau, oh gue kebanyakan gerak nih, muka gue belum bagus gitu. Itu kita bisa jadi evaluasi secara pribadi, dan ini efektif banget untuk diulang-ulang terus gitu. Nah, kemudian poin tambahannya di sini adalah ketika kita udah biasa berbicara langsung dengan orang banyak, kita juga bisa nih minta latihan sama orang lain dan minta saran dari dia atau feedback gitu ya. Misalnya ketika teman-teman presentasi di sekolah, atau misalnya lagi di kuliah gitu kan ya, suka ada tugas kelompok tuh gitu. Itu teman-teman bisa gantian tuh presentasi di depan teman-temannya. Jadi nanti ketika presentasi, oh teman-temannya bisa ikut nyatet juga nih. Dan ketika kita nonton orang lain, kita tuh turut belajar juga loh dengan cara dia ngomong, cara dia raut wajah atau gerak tubuhnya gitu. Itu pembelajaran yang dua arah gitu. Jadi bisa lebih efektif. Dan kita juga harus belajar untuk menerima saran nih. Misalnya teman kita bilang, kayaknya kamu kebanyakan gerak deh tadi. Terus dibilang, oh iya ya udah. Nanti kamu belajar lagi tuh dari kaca, dari video gitu. Jadi jangan bosen-bosen untuk melatih kepercayaan diri dengan cara-cara ini gitu ya. Boleh next Kak selanjutnya? Nah,
ini nih, introvert gak bisa public speaking. Siapa yang pernah tes gitu ya, terus ada tes kepribadian dan merasa dirinya introvert nih. Nah, ini yang pengen aku sampein juga sama teman-teman semua, bahwa ini tuh nggak nyambung, ini mitos ya. Introvert bisa banget public speaking. Karena yang perlu aku garis lurusin di sini, introvert itu kan bagian dari kepribadian gitu ya. Sementara public speaking ini adalah kemampuan. Jadi kepribadian dan kemampuan itu kan dua hal yang berbeda gitu. Itu nggak jadi salah satu yang bertolak belakang, nggak saling adu gitu ya. Introvert, extrovert, atau ambivert itu tetap bisa public speaking, asal apa? Asal mau latihan, asal mau belajar, asal kita percaya diri. Jadi kalau misalnya introvert gitu ya, mungkin kan lebih sering menghabiskan waktu sendiri. Tapi nggak ada salahnya juga loh untuk coba berkumpul sama orang lain. Kita minta feedback sama teman-teman dekat kita gitu. Jadi ini mitos ya teman-teman, introvert bisa banget public speaking. Boleh next, Kak? Nah, ini nih, public speaking hacks yang udah aku kumpulin dari pengalaman-pengalaman aku. Dalam masa persiapan gitu ya, kita harus siap-siap. Siap-siapnya nih gimana? Misalnya ketika kita lagi mau presentasi atau kita lagi mau interview kerja, usahakan kita jaga kondisi tubuh tetap fit. Kita harus sehat, kita harus bugar gitu ya. Kita harus fokus nih, karena biasanya kalau lagi nggak enak badan, kalau lagi sakit, itu kan kita ngerasanya kayak, aduh capek banget, lemes gitu ya, mau senyum juga susah gitu kan. Makanya kita harus jaga kondisi tubuh lebih baik dulu nih, karena ini poin yang besar gitu ya, misalnya ketika kita presentasi pengambilan nilai atau kita lagi mau interview gitu kan, itu salah satu tahap penting, jadi persiapkan sebaik mungkin juga. Termasuk tadi nih materi atau alat bantu dan penampilan kamu yang sebaik mungkin. Ketika kita lagi presentasi di depan orang banyak, pasti kita mau dong didengerin, dipercaya gitu ya sama orang-orang. Nah, gimana kalau kita mau dipercaya tapi kita sendiri penampilannya nggak rapi gitu, nggak bersih gitu kan. Jadi itu juga harus dipersiapkan. Kemudian lakukan peregangan tubuh. Jadi kadang kita tuh sebenarnya ngerasa grogi, ngerasa gemeteran tuh karena tubuh kita terlalu tegang, teman-teman. Jadi pundak kita ini terlalu naik gitu ya. Jadi lehernya sakit gitu kan, atau mungkin kakinya terlalu terlalu kenceng gitu, jadi kita grogi, makanya sampai gemeteran. Nah, makanya ini juga penting kita biasain untuk peregangan tubuh dulu gitu. Jangan lupa latihan, latihan, latihan. Yang kayak tadi aku bilang ya, itu tetap dijaga terus. Ini kuncinya adalah konsisten, karena kita mau belajar supaya kita lebih lancar ngomong gitu kan, ketika kita nggak grogi di depan orang-orang. Boleh next, Kak? Kalau tadi persiapan, ini adalah saat kita presentasi atau saat kita interviewnya tadi nih. Yang mau aku garis bawahi adalah be on time. Be on time atau tepat waktu. Nah, kenapa sih harus tepat waktu, Kak, gitu ketika lagi mau presentasi, ketika lagi mau interview? Ketika kita tepat waktu, kita tuh punya banyak waktu untuk rileks, lebih santai. Tadi ya, kita tuh biasanya grogi karena tubuh kita tegang. Nah, ketika kita on time nih, atau lebih awal gitu ya, misalnya datang presentasi, datang untuk interviewnya, kita lebih punya banyak waktu untuk rileks. Dan biasanya kalau aku ketika ada waktu luang di awal ini untuk rileks, aku akan menyempatkan diri juga untuk berdoa gitu. Karena pasti kan kita grogi, kita susah, takut ngomong, ada kepelintut atau apalah gitu ya. Nah, bisa nih usahakan juga teman-teman berdoa gitu. Minta didoakan semoga lancar, semoga dapat hasil yang terbaik gitu kan, itu penting banget. Dan yang kedua, ketika kita bisa tepat waktu gitu dalam tahap interview atau presentasi, di situ juga kita bisa punya kesempatan untuk mengobservasi situasi dan audiens sebelum mulai. Jadi misalnya kita datang lebih awal ke kantor, terus kita ngelihat, oh ternyata orang-orang di sini tuh kerjanya kayak gini ya, oh ternyata orang-orang di sini pakai bajunya kalau kerja tuh rapih-rapih loh gitu. Itu juga penting loh teman-teman, untuk kita bisa memposisikan diri tadi, kita akan membawa pesan apa dan akan ngobrol sama siapa. Terus ketika kita public speaking juga, yang penting adalah mengatur nafas dan
gerakan tubuh. Ketika kita mungkin lagi ngomong banyak, kadang kita suka kehabisan nafas kan, ngos-ngosan. Tapi ini juga penting untuk mengatur nafas nih. Biasanya kalau aku lagi grogi gitu ya, atau kayak habis ngos-ngosan gitu jalan untuk persiapan, ini cara aku untuk ngatur nafas. Kita duduk tegak dulu, habis itu kita tarik nafas sampai 4 hitungan, terus baru kita keluarin. Mungkin boleh nih bisa sambil nyoba juga ya sebelum kita ke tahap tanya jawab nanti, kita sambil praktek juga nih. Ketika kita mau presentasi atau kita mau ngobrol gitu ya dan kita agak grogi, kita bisa ngatur nafas dulu. Duduk yang tegak, terus tarik nafas sampai 4 hitungan, terus keluarin. Kalau masih grogi juga, itu boleh diulang-ulang terus. Dan menurut aku ini cukup efektif tadi ya untuk membuat badan jadi lebih rileks gitu. Nah, yang gak kalah penting juga, ini ada keep the mood and flow. Jadi kita juga harus bisa tahu nih tadi ketika observasi situasi, oh ternyata moodnya tuh serius ya, atau misalnya oh casual aja nggak apa-apa, santai aja nggak apa-apa. Itu juga penting ketika kita melakukan public speaking. Boleh next, Kak? Nah, kalau tadi udah melakukan public speaking-nya, ini dia after the war, atau setelah kita selesai gitu ya. Jangan lupa untuk sampaikan terima kasih sama orang yang udah ngobrol sama kita, yang udah kita ajak bicara. Atau misalnya ketika lagi dalam kegiatan kayak gini nih, ada tim yang bantu, sampaikan terima kasih juga sama timnya, atau orang-orang yang ada di sekitar kita saat itu. Karena itu akan menunjukkan kita juga sebagai orang yang menghargai orang lain gitu ya, kredibel nih orangnya, oh dia sopan gitu, itu akan nampak juga. Dan jangan lupa juga untuk terima kasih sama diri kita masing-masing, karena kita udah memberikan usaha yang terbaik, kita udah mempersiapkan diri yang sebaik mungkin, jadi terima kasih juga sama diri kita sendiri. Dan yang terakhir, ketika udah berakhir nih perangnya, kita juga penting untuk evaluasi, oh aku masih kurang di sini ya ternyata gitu. Dan kita lanjut untuk latihan lagi, latihan lagi. Pokoknya kunci dari public speaking ini untuk pembiasaan adalah gak bosan-bosan untuk latihan, untuk konsisten gitu ya teman-teman. Boleh next, Kak? Nah, ini nih yang akan mungkin jadi penutup ya untuk pembahasan materi kali ini. Untuk menjadi seorang pembicara yang baik, kita harus lebih dulu jadi pendengar yang baik. Mungkin di sini hubungannya adalah ketika kita mau presentasi, sebelum kita presentasi, kita tuh harus dengerin orang lain dulu juga loh. Kita harus dengerin dosen kita atau guru kita nyampaikan materi dulu loh, supaya kita bisa menyampaikan ulang materi itu gitu kan. Ketika kita lagi kerja menghadapi pelanggan, untuk bisa menawarkan promosi barang-barang yang ingin kita jajakan gitu, kita harus tahu dulu kebutuhan mereka gitu kan. Gimana caranya? Ya dengan jadi pendengar yang baik. Sekian nih presentasi yang bisa aku sampaikan pada hari ini. Mungkin kita bisa lanjut nanti di Q&A ya. Kalau misalnya teman-teman mau ngobrol lebih lanjut, nanti boleh banget mampir ke Instagram aku, atau invite juga ke LinkedIn aku, udah ada di sini. Thank you. Kembali ke Kak Sherin. Oke, terima kasih banyak Kak atas materinya. Nah, sekarang kita akan masuk ke sesi Q&A ya Kak. Pertanyaannya udah aku pilih dan aku bakal kirim ke kolom chat ya Kak. Oke, pertanyaan pertama ada dari Kak Cynthia. Pertanyaannya, bagaimana cara meningkatkan public speaking buat orang yang introvert terus pendiam? Lalu, gimana cara menghilangkan gugup saat public speaking? Contohnya, saat presentasi di kelas, apakah perlu juga menghafal materi sangat ingin tampil public speaking? Oke, terima kasih Kak Cynthia. Ini tadi udah sempat kejawab ya untuk yang introvert. Jadi jangan takut kalau kamu introvert, kalau kamu pendiam, itu bukan kamu nggak bisa public speaking. Tapi memang mau introvert atau extrovert, kita tuh harus latihan gitu supaya membiasakan diri. Jadi buat Cynthia, semangat aja nih latihan gitu ya. Atau mulai dari teman-teman yang terdekat dulu gitu. Kalau misalnya takut kan sama orang lain gitu, sama orang yang lebih luas, ajak aja teman-teman dekatnya dulu nih untuk tadi ya kasih feedback ketika presentasi gitu. Terus kalau pertanyaan yang kedua, gimana cara menghilangkan gugup saat public speaking? Nah, ini juga fakta menarik nih mungkin buat teman-teman.
ketika kita presentasi terus kita gugup, itu harusnya nggak dihilangkan. Jadi bukan dihilangkan ya, tapi untuk dibatasi dan dikendalikan. Justru gugup itu tuh penting loh. Ketika kita nggak gugup, berarti kita kan nggak menanggapi hal itu dengan serius gitu ya. Ketika kita merasa gugup, berarti kita tuh menangani itu dengan serius. Nah, jadi bukan dihilangin, tapi dibatasi nih. Gimana cara batasinya tadi ya? Itu harus rileks dulu nih, dan pasti tadi harus percaya diri gitu kan. Kamu udah tahu nih, kamu bakal gugup kayak gimana, oh nanti aku akan berdiri gitu. Misalnya aku harus siap-siap dulu badanku lebih rileks gitu kan, atau ketika banyak orang yang ngeliat ke aku harus gimana ya. Nah, jangan sampai kalau diliatin orang banyak, kita malah nunduk tuh. Jadi di situ kan bertolak belakang sama kepercayaan diri gitu. Nah, nanti kita bisa bagi-bagi tips selanjutnya nih. Terus kalau misalnya presentasi, perlu dihafal nggak sih sebenarnya? Ini tergantung ya teman-teman. Jadi di dalam public speaking itu ada turunan-turunannya nih. Nah, kalau misalnya sifatnya presentasi di kelas, saran aku sih sebaiknya nggak dihafal, tapi tadi ya dipahami. Dan kalau misalnya teman-teman mau ambil catatan pun, itu tulis aja kata-kata kuncinya gitu, poin-poin pentingnya. Karena ketika kita tadi latihan, itu kita akan terbiasa kok sama poin-poin penting yang udah kita tulis tadi. Gitu Kak Sherin, Kak Cynthia. Oke, memang banyak banget sih Kak yang bertanya gitu tentang kalau introvert gimana gitu. Tapi memang pasti bisa lah ya, harus Pasti belajar. bisa, pasti bisa. Introvert bukan yang nggak bisa percaya diri ya, tetap bisa percaya diri. Betul. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya ya Kak. Ada dari Kak Sandia. Pertanyaannya, bagaimana jawaban kita jika seorang HRD bertanya, mengapa memilih perusahaan ini dan ingin digaji berapa? Dan bagaimana cara membuat surat lamaran yang menarik? Sekian, terima kasih. Oke, thank you Kak Sandia. Jadi gimana sih kalau ditanya kenapa pilih perusahaan ini dan ingin digaji berapa? Ini kaitannya adalah tentang tadi nih, mempersiapkan materi yang ingin kita sampaikan. Jadi usahakan buat teman-teman yang lagi cari kerja, teman-teman tuh harus research juga, survei juga nih, tempat tujuan kerjanya kayak gimana. Terus misalnya kira-kira gajinya untuk posisi tersebut berapa ya gitu. Atau ketika misalnya teman-teman nggak yakin, teman-teman bisa nanya juga nih, cari tahu misalnya UMR di daerah masing-masing itu berapa, apakah memang sesuai UMR gitu ya, atau misalnya ada penghitungan lain gitu. Nah, yang paling penting di sini tadi adalah kita research dulu nih, misalnya teman-teman cari lowongan, tapi di situ nggak tercantum berapa gajinya gitu kan. Teman-teman bisa cari di di halaman itu dengan posisi yang sama nih. Terus dilihat aja kisaran gajinya segitu gitu. Berarti kan kurang lebih hampir sama gitu ya. Kalau ditanya kenapa milih perusahaan ini balik lagi ke teman-teman. Apakah memang teman-teman sesuai sama kemampuannya gitu kan, atau malah pengen nambah kemampuan baru di tempat kerja itu gitu. Misalnya sebelumnya itu kerja di kafe tapi sebagai pramusaji. Tapi teman-teman mau latihan jadi barista nih. Nah, itu kan berarti teman-teman mau nambah kemampuan baru gitu ya. Bilang aja nggak apa-apa. Saya ngelamar kerja di sini karena saya pengen nambah kemampuan baru untuk jadi barista kayak gitu. Kalau untuk surat lamaran yang menarik, nah ini nanti mungkin ada episode yang berbeda ya Kak Sherry, nanti boleh dilanjutin nih, mungkin di Pintarnya ada dibahas juga. Semangat Kak Oke. Sandia. Oke, terima kasih Kak atas jawabannya. Kita ke pertanyaan selanjutnya ya Kak. Ada dari Kak Gunawan. Kak, izin bertanya nih, bagaimana kita menguasai diri dalam menguatkan diri dan argumen ketika berbicara? Sehingga apa yang sudah kita persiapkan itu tidak hilang karena sudah hilang duluan diakibatkan grogi duluan, Kak. Hehe, terima kasih, Kak. Halo Kak Gunawan. Nah, ini biasanya ya, tadi kalau kita grogi, kadang yang kita hafalin tuh hilang gitu. Makanya jangan menghafal. Kalau lagi public speaking, kalau mau lagi interview gitu ya, usahakan teman-teman relax dulu. Kayak tadi ya, persiapan dulu nih. Kalau untuk menguasai diri, menguatkan diri ketika berargumen, tadi kuncinya Kak Gunawan. Kita harus percaya diri dulu nih. Kita jadi yang paling tahu tentang diri kita. Jadi ketika
misalnya HRD nanya, "Kenapa mau kerja di sini?" gitu kan. Terus, "Apa kemampuan kamu?" gitu. Kita bisa menjawab itu dengan runut gitu ya, dengan baik ketika kita tahu nih diri kita tahu kemampuan kita sampai mana gitu kan. Kita bisa menjelaskan itu dengan santai gitu. Maksudnya ketika kita ngobrol sama mereka nggak, gitu, nggak sampai kayak gitu tuh gitu. Jadi itu juga yang biasanya dilihat sama para pencari kerja gitu ya, ketika, "Oh, apakah orang ini bisa ngobrol sama saya dengan baik?" gitu kan. Karena penilaiannya ketika bisa ngobrol sama pencari kerja ini, pasti dong dia juga punya kemampuan yang sama untuk ngobrol sama orang lain nih, misalnya sama pelanggannya gitu kan, sama teman-teman kerjanya. Jadi gitu Kak Gunawan. Kita harus percaya diri dulu gitu ya untuk menguatkan argumen, kamu harus tahu dulu kemampuan kamu tuh apa, dan tadi ya, misalnya tujuan kerjanya tuh apa gitu. Kamu harus percaya diri dulu. Oke, terima kasih Kak atas jawabannya. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan dari Kak Tiffany. Izin bertanya Kak, ketika kita ingin mengemukakan ide atau pendapat, tapi suka kecoh dan berbelit-belit sendiri untuk penyampaiannya. Padahal kita udah pede dan menguasai apa yang kita sampaikan. Dan pertanyaan kedua, bagaimana cara mengetahui karakter lawan bicara kita agar kita bisa klik dan cocok saat public speaking? Jadi tidak seolah-olah memaksa. Terima kasih. Oke, makasih Kak Tiffany nih pertanyaannya. Mungkin lagi kuliah ya ini kalau dari pertanyaannya. Aku bisa bantu jawab ketika kita mau mengemukakan ide tapi suka terkecoh gitu ya. Itu bisa kita akalin dengan kita tulis catatan dulu nih, kayak tadi catatannya nggak usah panjang-panjang, kata per kata gitu ya, tapi kita bisa tulis aja poin-poin pentingnya gitu. Misalnya mau bahas tentang materi apa, atau misalnya mau ngasih gagasan tentang ide yang mana, itu tulis aja kayak 3 sampai 5 kata gitu. Nanti maka ketika kamu fokus, kamu pasti refleks kok bisa menyampaikan itu gitu. Makanya kenapa menulis itu penting gitu ya, karena sebenarnya menulis itu kan kita ngelihat orang, ngedengar ucapannya, terus sampai diulang lagi gitu. Nah, itu biasanya yang membuat kita lebih fokus nih untuk menyampaikan opininya itu. Terus gimana sih cara kita tahu karakter lawan supaya kita bisa klik gitu, nggak maksa, nggak basa-basi doang. Sebenarnya cara yang paling baik untuk mengetahui lawan bicara kita adalah kita dulu nih yang approach, kita yang tanya dulu, kita yang ngambil inisiasi ketika misalnya kenalan dulu gitu kan ya, ketika lagi datang ke kantor gitu atau misalnya lagi ketemu teman-teman baru gitu, ajak aja kenalan duluan gitu kan, kita bisa jadi tahu juga, oh mereka kira-kira responsif nggak ya, ada kan ya orang yang memang nggak mau terlalu banyak ngobrol gitu, atau misalnya orang yang memang dia menutup diri sama orang baru gitu. Tapi yang bisa aku kasih saran adalah kita coba approach duluan aja. Jadi kan kita bisa menilai diri juga sendiri gitu ya. Orang ini responsif nggak sih sama kita? Kalau misalnya memang nggak cocok, ya udah sesuai sama tujuan utama aja gitu. Misalnya kayak kita mau kuliah, terus oh sama temen ini ternyata nggak cocok, ya udah nanti mungkin bisa cari temen lain yang lebih cocok untuk ngobrolnya. Kayak gitu sih, Kak. Oke, terima kasih Kak atas jawabannya. Sekarang kita ke pertanyaan selanjutnya ada dari Kak Dimas. Apa esensi sebenarnya dari keberhasilan dalam public speaking? Apakah itu terletak pada kemampuan berbicara yang meyakinkan, atau pada kualitas ide yang disampaikan, atau pada faktor lain yang lebih abstrak? Oke. Pertanyaan bagus Kak Dimas, terima kasih banyak ya. Ini mungkin sebenarnya kalau aku tarik lebih jauh adalah esensi dari komunikasinya secara utuh gitu ya. Sebenarnya komunikasi itu intinya di mana sih Kak? Tadi kan ada 5W gitu ya, sebenarnya esensinya tuh di mana gitu. Sebenarnya esensinya nggak ada di situ. Karena yang di 5W tadi nggak ada satu, apa teman-teman? Nggak ada how-nya. Jadi yang paling baik dalam komunikasi, dalam public speaking adalah bagaimana kita menyampaikan pesan itu. Gimana kita meyakinkan orang lain, gimana kita bisa memberikan respon yang baik juga sama respon mereka gitu kan. Ketika kita harus menyampaikan materi, saya harus yakin dulu nih kalau orang tuh bakal tahu, bakal ngerti sama kita. Jadi kalau bahasa kerennya gitu ya waktu di komunikasi itu, communication is not about what, it's about how gitu. Jadi idenya, pesannya itu penting gitu. Tadi ada di unsur 5W itu kan, tapi
yang lebih penting itu adalah gimana cara kita menyampaikannya. Kadang kalau lagi ngobrol sama orang aja kan, misalnya pesan kita mau A, tapi kita nyampeinnya kurang enak gitu ya, Kak sharing. Kadang kan orang jadi nangkepnya beda gitu. Jadi itu tuh Kak Dimas, esensinya adalah sebenarnya bagaimana cara kita ngobrol, bagaimana cara kita menanggapi orang lain gitu. Oke, betul banget ya, Kak. Oke, terima kasih, Kak, atas jawabannya. Kita langsung ke Sama-sama. pertanyaan selanjutnya nih. Ada dari Kak Nadia. Bagaimana cara mengatasi apabila kita sudah tampil percaya diri dengan cara public speaking kita, tetapi ada aja nih orang yang selalu mematahkan opini kita? Oke. Ini juga sering ya kayaknya jadi kendala teman-teman saat public speaking, udah semangat banget nyampein materi, tiba-tiba ada yang, ngasih pertanyaan nggak sesuai sama materi gitu. Misalnya jadi pertanyaannya materinya A, ditanya ini yang C. Wah, gelagapan tuh kan ya. Nah, yang bisa kita akalin ketika kayak gini, balik lagi, kita harus percaya diri nih karena dia. Ketika misalnya kita yakin itu materinya tuh nggak berhubungan gitu sama yang kita lagi paparkan. Kita bisa bilang, mohon maaf, sepertinya pertanyaan yang disampaikan kurang sesuai nih sama materi pembahasan dari tim kami. Mungkin nanti kita bisa ngobrol ya setelah presentasi ini gitu untuk cari tahu nih sebenarnya jawabannya apa. Kita bisa lawan kayak gitu kan Nadia. Jadi kita harus punya argumen yang kuat juga supaya kita nggak kalah gitu kan ya. Nah, gimana caranya kita harus percaya diri juga bahwa memang kita bener kok gitu. Itu nggak ada di materi pembahasan presentasi kita gitu. Kenapa jadi nanya yang lain gitu kan. Betul banget sih, Kak. Apalagi di dalam dunia perkuliahan ya, Kak, lagi presentasi, Mm-mm. tiba-tiba pasti ada yang nanya. Bener-bener. Jadi bisa diantisipasi kayak gitu tuh. Ajak diskusi lagi aja di luar pembahasan presentasinya gitu ya. Oke, bener banget. Oke, terima kasih, Kak, atas jawabannya. Sekarang kita ke pertanyaan selanjutnya ada dari Kak Anggi. Kak, mau bertanya, bagaimana cara mengatasi kata-kata yang tidak jelas saat public speaking, supaya kata-kata atau bahasa yang diucapkan itu tertata rapi? Dan saya juga ketika mencoba public speaking, kebanyakan berkata, kayak gitu, Kak. Bagaimana cara mengatasinya? Terima kasih. Oke, makasih Kak Anggi. Ini mungkin pembahasan yang lebih lanjut dari artikulasi kali ya, yang tadi pembahasan verbal yang aku sampaikan. Kadang kita suka gitu-gitu kan ya, aku juga kadang masih suka. Nah, tapi balik lagi itu tuh bukan sesuatu yang harus dihindari, tapi untuk dibatasi. Karena kayaknya itu refleks deh, Kak. Kalau misalnya kita ngomong, pasti kan ada jeda gitu ya. Nggak sadar kita bilang, kayak gitu ya. Tapi itu harus dibatasi gitu. Kita harus tahu dulu ketika kita mau ngomong apa nih selanjutnya gitu kan. Kalau kita udah percaya diri, kita paham sama materinya, itu pasti otomatis akan lebih sedikit tuh keluar gitu ya. Nah, yang nggak kalah pentingnya juga adalah untuk membiasakan diri artikulasi tadi gitu. Kalau dulu aku pernah latihan sebenarnya agak random sih, tapi kalau memang teman-teman punya kendala dalam pembicaraan gitu ya, misalnya kayak cadel atau misalnya punya logat yang lebih kental gitu mungkin yang dari biasa orang-orang punya, sebenarnya itu bukan kendala ya teman-teman, tadi itu harus kita akali gitu, harus kita batasi. Biasanya kalau dulu aku supaya artikulasiku jelas adalah aku gigit pensil. Jadi itu latihan ketika dulu aku waktu kuliah dan waktu itu sempat ada pentas segala macam gitu ya. Memang harus ngobrolnya tuh jelas. Jadi kita latihan pakai pensil gitu, kita gigit karena itu biasanya bantu untuk mulut kita geraknya nggak terlalu rapat, nggak terlalu lebar gitu. Jadi itu mungkin bisa dicoba gitu sama teman-teman semua ya kalau misalnya cadel atau misalnya mau belajar menyesuaikan logat gitu. Tapi kalau logat sih nggak apa-apa ya, karena kadang biasanya yang susah itu adalah artikulasi gitu. Harus bangga punya logat ya, jangan nggak pede gara-gara punya logat gitu. Oke. Semoga menjawab ya Kak Anggi. Boleh dicoba juga itu tadi triknya yang Iya, gigit bener-bener. pulpen. Gigit pulpen atau pensil gitu. Jadi ketahan gitu sih. Buat artikulasi tuh bagus banget. Oke, terima kasih, Kak, atas jawabannya. Mungkin ini, ada 2 pertanyaan lagi ya, Kak. Boleh, boleh. Oke, ada dari Kak Ridwan. Halo Kak, mau nanya, kan tadi udah disebutkan ada gerak yang negatif nih. Nah, kalau pas mulai bicara terus gemeteran, cara ngatasin atau solusi yang efektif bagaimana ya? Hmm, oke.
Oke, ini lebih ke gerak tubuh ya, Kak Ridwan. Tapi mungkin ini agak susah untuk aku praktekin, jadi semoga bisa sedikit kebayang gitu ya sama teman-teman semua. Ada 2 cara yang biasanya aku lakuin ketika groginya nih udah nggak nahan banget ya, udah gemeteran, udah kelihatan banget. Yang pertama adalah untuk gerakan tangan, usahakan tangan kita itu nggak berada di posisi samping sih. Jadi biasanya kalau misalnya teman-teman mau, tangannya bisa taruh depan kayak gini nih, kayak gini. Supaya ini nahan kan ya, nggak kelihatan gitu, nggak kelihatan gemeterannya gitu. Karena kadang ada juga yang naro tangannya di saku celana atau saku jas, tapi sejujurnya aku nggak merekomendasikan hal itu sih, karena kadang kalau kita misalnya kita lagi interview kerja terus kita kayak gitu, itu bisa aja dinilai jadi negatif juga gitu kan, kayak ini songong banget ya anaknya gitu. Jadi saran aku gitu, kalau di tangan bisa kita pegang kayak gini nih, kayak dipegang dulu aja gitu, jangan sampai dia kelihatan lebar atau kayak di samping karena itu bakal makin bikin grogi gitu. Kemudian kalau misalnya lagi diri nih, terus gemeteran gitu, atau misalnya pegel lah, nggak usah gemeteran gitu ya. Biasanya yang aku lakuin adalah gerakin jempol sama telunjuk di kaki. Jadi kayak itu tuh bikin kaki kita lebih rileks sebenarnya. Jadi nggak usah kita nunduk, nggak usah kita gerak-gerakin kaki gitu ya, karena kan kita pakai sepatu gitu untuk kuliah, untuk interview. Aku yakin teman-teman semua pakai sepatu gitu kan ya, sepatu yang tertutup depannya. Nah itu teman-teman bisa ngakalin itu. Jadi daripada gerakin kaki gitu kan, di apa sih bahasanya, di ogel-ogel gitu, digerak-gerakinnya, teman-teman bisa gerakin jari kaki aja. Jadi jempol sama telunjuknya teman-teman giniin aja nih. Nah itu biasanya akan bikin lebih rileks juga, gitu Kak Sherin. Oke, terima kasih Kak atas jawabannya. Sekarang kita ke pertanyaan terakhir ya Kak. Ada dari Kak Eka Reni Setiawan. Kak, izin bertanya, entah kenapa saya ketika ingin ngobrol kepada orang lain sering kebingungan topik dan kehabisan topik. Kemudian bagaimanakah cara mengatasi hal tersebut dan bagaimana cara menyikapi orang yang toksik? Oke. Thank you Kak Randy pertanyaannya. Jadi gimana sih kalau tadi kita mau mulai obrolan tapi bingung gitu ya? Sebenarnya ini kita bisa mulai dari apa yang paling kita ketahui dulu gitu. Misalnya kita nanya nih, "Oh, Mas asalnya dari mana?" Gitu kan ya, misalnya kayak lagi ketemu, lagi interview kerja, "Oh, saya asalnya dari Jogja." Terus bangun aja percakapan yang sebenarnya tuh general gitu, yang kayak semua orang tahu gitu ya, atau misalnya nanyain, "Oh, tadi di Ujen macet di jalan macet nggak, Mas?" Gitu kan ya, kayak, "Oh, pasti nanti nanya tuh." Nah, itu tuh sebenarnya yang lebih memudahkan kita untuk ngobrol tuh, kita nawarin pertanyaan yang sebenarnya kita tuh udah tahu jawabannya, Kak Rindi, gitu. Jadi, kita bisa mengantisipasi jawaban-jawaban selanjutnya dan kelihatannya kayak lebih akrab gitu kan ya, orang akan, "Oh, ini orang perhatian ya, oh ini orang punya interest atau misalnya latar belakang yang sama sama kita," gitu. Jadi bangun aja percakapan yang general tentang cuaca, tentang misalnya keadaan di jalan gitu kan ya. Tapi mungkin ketika misalnya topiknya itu sudah mulai menjurus kayak politik atau SARA gitu ya, sebaiknya sih itu dihindari aja ya. Karena misalnya lagi dalam kegiatan formal pasti ada batasan-batasan tertentu nih, nggak bisa ngobrolin yang terlalu spesifik gitu. Makanya tadi cari obrolan yang general aja. Terus gimana sih cara menyikapi orang yang toksik gitu? Ini toksiknya mungkin dalam tadi ya, dalam konteks untuk presentasi sama yang udah ada di pertanyaan sebelumnya, ketika kita udah pede banget nih, udah nyampein materi dengan baik, tiba-tiba ada yang kita ngerasa orang ini menjerumuskan kita gitu, kayak menjorokin kita supaya jelek gitu kan ya. Tapi mungkin yang perlu aku sampaikan adalah itu kadang hanya ada di pikiran kita sih, Kak. Maksudnya bukan nyalahin kita juga gitu ya, tapi kadang kita misalnya baru pertama kali ketemu atau misalnya ketika dalam suasana itu panas gitu kan ya, kadang kita juga tense up gitu. Kadang kita suka ngerasanya yang negatif juga, tapi kalau misalnya orang itu memang udah terkenal lah gitu, adabnya kurang baik gitu ya, aku bisa nyampein tadi, Kakak bisa argumen dengan baik gitu, melawan dengan baik dan nggak dengan marah-marah juga kayak tadi kalau misalnya
Kakak tahu dia yang salah, sampaikanlah, ingetin dengan cara yang baik juga gitu ya, jangan malah dilawan marah lagi atau gimana lagi gitu. Karena kadang orang yang toksik itu akan kalah sama kita ketika kita baik terus sama dia gitu. Jadi kayak ya udah kita tunjukin aja, kita santai aja gitu sama dia menanggapinya. Tapi ketika udah keterlaluan, kita juga harus stand up nih buat diri kita sendiri gitu. Semoga menjawab ya Kak Randy. Oke. Nah, pertanyaan Kak Reni itu menjadi pertanyaan terakhir kita di sesi Q&A hari ini ya, Kak. Karena mengingat waktu juga ya, Kak, kita nggak mungkin bisa jawab lebih dari 160 pertanyaan. Nah, Wah, ya sebelum semangat banget ya Kak Sherry ini teman-teman banyak semua. banget yang antusias ya, Kak. Oke. Nah, sebelum kita akhir webinar hari ini, mungkin kita bisa foto bareng dulu ya, Kak, berdua. Boleh, boleh. Oke, 1, 2. Sekali lagi, 1, 2. Oke, terima kasih banyak Kak ini untuk materinya dan jawabannya. Semoga bisa bermanfaat nih buat partisipan kita hari ini. Amin. Semoga apa yang aku sampaikan tadi bisa bermanfaat ya buat teman-teman semua. Kalau misalnya ada hal yang bermanfaat bisa diambil, kalau misalnya ada yang kurang bisa kita jadiin pembelajaran sama-sama. Oke, terima kasih Kak. Nah, mungkin kalau Kakak mau meninggalkan ruangan, boleh meninggalkan ruangan terlebih dahulu ya Kak. Oke, kalau gitu. Selamat malam ya teman-teman semua, semangat terus mungkin yang lagi kuliah, yang lagi cari kerja, yang lagi mulai kerja, mudah-mudahan urusannya semua dilancarkan dan dimudahkan oleh Tuhan. Selamat malam, Malam bye-bye. Kak.